Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 20 April 2022, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 24, ayat 30 sampai dengan ayat 35. Ketika Yesus tinggal bersama-sama muridnya di Emmaus, ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Yesus dari mati semakin mendapat peneguhan dalam pengalaman perjumpaan dua murid yang menuju Emmaus. Kubur kosong tidak menjadi bukti otentik tentang Yesus yang bangkit. Perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkitlah yang menjadi kesaksian bukti otentik bahwa Yesus yang disalibkan dan dimakamkan sekarang telah bangkit. Yesus yang bangkit menjumpai para murid yang sedang dalam keadaan bertanya-tanya tentang berita dari para wanita yang mengatakan batu kubur telah terangkat dan makam kosong. Para murid belum percaya dengan pemberitaan para wanita. Mereka justru menganggap omongan mereka omongan kosong belaka. Saudara-saudari yang terkasih, makam kosong tidak membuat Maria Magdalena begitu saja percaya Yesus telah bangkit. Demikian juga dengan Petrus, makam kosong tidak membuktikan apa-apa tentang kebangkitan Yesus. Petrus justru setelah melihat makam yang kosong, pulang ke rumah dengan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Para murid perlu diyakinkan beberapa kali berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit sendirilah yang menjumpai dan menyapa mereka. Yesus yang bangkit hari ini menyertai perjalanan dua murid menuju Emmaus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan secara lengkap dapat dibaca dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Dua murid yang menuju ke Emmaus menunjukkan secara jelas bahwa memang para murid sedang dalam kondisi tercerai-berai. Mereka bubar setelah peristiwa salib. Para murid kembali pada rutinitas dan kegiatan lama mereka. Dengan kata lain, mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Para murid belum mengalami kebangkitan, sehingga mereka seperti kehilangan harapan akan masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, para murid yang menuju Emmaus dengan kondisi kecewa dan bingung, disertai oleh Yesus sepanjang perjalanan mereka. Bahkan Yesus juga menuntun pengalaman mereka akan kitab suci. Yesus mengarahkan hati dan pemikiran mereka berkaitan dengan Mesias yang bangkit dari kubur. Tetapi seperti yang terjadi, mereka tidak segera mengerti. Mereka tidak segera melihat bahwa Yesuslah yang berbicara, yang mengajar dan menuntut mereka. Yesuslah yang menyertai perjalanan mereka sampai ke Emmaus. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menyadarkan mereka? Rupanya pemecahan roti dan ucapan syukur atas roti itu. Itulah momen penting dua murid atas apa yang pernah mereka alami ketika bersama dengan Yesus sebelum peristiwa salib.
Saat mereka mengalami peristiwa itu, mereka ingat semuanya, mata mereka terbuka, hati mereka berdebar-debar, jiwa mereka bersukacita. Seketika itu juga mereka menyadari akan kehadiran Yesus. Mereka juga akhirnya menyadari bahwa perjalanan mereka sudah dituntun oleh Yesus yang bangkit. Mereka menjadi percaya akan berita kebangkitan Yesus karena mereka mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, momen penting itu menjadi saat titik balik kedua murid Emmaus. Mereka yang tadinya meninggalkan Yerusalem dengan nada gusar, momen itu mengembalikan arah mereka menuju Yerusalem dengan nada penuh sukacita yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Rasa lelah dalam perjalanan dan dimensi waktu yang sudah malam tidak mereka lihat lagi. Yesus yang bangkit membuat mereka lupa akan bahaya yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan. Yesus yang bangkit membuat mereka lupa bahwa mereka tidak mengerti kitab suci sebelumnya. Lalu bagaimana dengan kenyataan diri kita, saudara-saudari yang terkasih? Kenyataan perjalanan yang panjang seringkali menutup mata iman kita. Seperti dua murid Emmaus, tidak jarang kita merasa apa yang selama ini kita perjuangkan nampaknya sia-sia. Tidak ada buahnya, tidak ada untungnya. Coba pikirkan, sudah menjadi orang Kristen Katolik sekian puluh tahun, namun hidup tetap begini-begini saja. Sia-sialah semuanya. Saudara saya yang terkasih, kiranya kita perlu menemukan momen penting untuk mampu kembali ke Yerusalem seperti dua murid Emmaus tadi. Masing-masing dari kita pasti mempunyai momen itu. Hanya saja mungkin setiap orang berbeda. Maria Magdalena mempunyai momen penting ketika disapa dengan kas. Kemudian murid yang lain mempunyai momen itu ketika melihat kain kafan tergeletak. Ia melihat dan percaya. Sedangkan Paulus mempunyai pengalaman cahaya yang membutakan. Yang jelas masing-masing mempunyai momen pentingnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, saudara saya yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga mempunyai momen istimewa itu sehingga kita berani kembali ke Yerusalem dengan berkobar-kobar seperti dua murid Emmaus. Semoga pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit senantiasa membaharui hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku seperti dua murid Emmaus yang kembali ke Yerusalem dengan berkobar-kobar karena iman mereka dipulihkan. Semoga aku mampu untuk membaharui hidup dan perjuanganku karena aku yakin dan percaya akan karunia penyelamatan yang Engkau anugerahkan kepadaku. Semoga aku tidak takut untuk membawa kabar sukacita dalam kehidupanku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.